Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami Waalaikumsalam. dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Jakarta kelas G. Pada kesempatan kami akan memaparkan tentang pembelajaran yang telah kami lakukan pada satuan pendidikan tempat melakukan praktik pengalaman lapangan satu kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Prasetyo Anasa Putra, kemudian ada Lutfi Hana Afifah, yang selanjutnya ada Rizky Dwi Rahmadaniati, ada yang keempat Rasita Niafuri, dan yang terakhir adalah Novia Raras Aziz. Nah, kelompok kami melakukan praktek mengajar pada sebuah institusi pendidikan SD Muhammadiyah Danunagaran dengan profil sebagai berikut yang beralamatkan pada Jalan Parangtritis nomor 46 Yogyakarta, pada Desa Mandrijeron, Kecamatan Mandrijeron, Kota Yogyakarta. Di tempat tersebut merupakan sebuah sekolah swasta dari Muhammadiyah yang setiap pembelajarannya itu 1 minggu 5 hari. Oke, pada kesempatan tersebut kami melakukan pembelajaran tentang eh, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya tentang karakteristik peserta didiknya. Saya akan menjelaskan mengenai karakter peserta didik. Karakter siswa merupakan salah satu variabel dari kondisi pengajaran. Variabel ini didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas individu peserta didik. Aspek yang terkait dapat berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang telah dimilikinya. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan emosionalnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan beberapa dan meraih cita-citanya. Next. Latar belakang dari pelaksanaan PPL 1 sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan PPL 1 di SD Muhammadiyah dan Negara. Ada karakter peserta didik beragam, pembelajaran berdiferensiasi, dan penyusunan perangkat ajar diferensiasi. Ini merupakan suasana pembelajaran di kelas tepatnya di kelas 4 di SD Muhammadiyah dan Negara. Karakter peserta didik yang ditemui, yang pertama, peserta didik merupakan anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mengalami autis ringan. Yang kedua, peserta didik tidak dapat mengontrol diri seperti saat pembelajaran dan sholat berjamaah, suka tiba-tiba teriak dan tantrum. Yang ketiga, peserta didik belum bisa mengekspresikan diri seperti saat senang dan marah. Dan yang keempat, peserta didik selalu disiapkan snack selama pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir, peserta didik mengalami kesulitan komunikasi karena belum bisa mengucapkan kalimat dengan jelas. Berikutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya, desain hasil asesmen yang sudah kami desain. Itu yang pertama, kami menggunakan asesmen diagnostik. Bentuk asesmennya yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga angket. Dan observasi ini menggunakan instrumen lembar observasi, wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara, dan angket menggunakan instrumen kuesioner. Selanjutnya,
kami menggunakan asesmen formatif. Bentuk asesmennya yaitu observasi yang menggunakan instrumen lembar observasi. Yang kedua, penilaian sikap menggunakan instrumen pedoman pengamatan sikap. Kemudian yang ketiga yaitu tes kinerja yang menggunakan instrumen lembar kinerja. Dan kemudian desain hasil asesmen yang ketiga yaitu mengenai asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Untuk asesmen kognitif, teknik penilaian menggunakan tes tertulis dan alat ukurnya adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik dan soal evaluasi yang bentuknya isian singkat. Kemudian untuk asesmen non-kognitif, itu teknik penilaiannya adalah observasi dan performa yang menggunakan alat ukur, rubrik penilaian sikap, dan lembar pengamatan. Nah, selanjutnya, hal yang kami lakukan atau hal yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai guru model yang pertama, melakukan inovasi dalam hal media pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran dengan konsep DAP, TARL, dan CRP. Yang ketiga, menyesuaikan tahapan pembelajaran dengan tahapan perkembangan anak. Nah, berikutnya, RPP yang telah dirancang dapat diakses melalui website Flipbook atau scan QR berikut. Nah, kemudian rinciannya yaitu yang pertama ada identitas RPP. Tentunya kami menuliskan di nama sekolahnya adalah SD Muhammadiyah Danunagaran, jenjang sekolahnya adalah jenjang sekolah dasar, fase B kelas 4 untuk muatan pelajaran matematika, materi pembelajaran pecahan, dan jumlah peserta didiknya sebanyak 31 peserta didik reguler dan satu peserta didik inklusif yang menderita atau yang mengalami autis ringan. Nah, model pembelajaran yang kami gunakan adalah model problem-based learning. Nah, pembelajaran ini diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu dengan salam, doa, dan presensi. Kemudian literasi, yaitu literasi Islamik seperti BTQ, baca tulis Quran, kemudian apersepsi, guru menyampaikan tujuan, dan juga menyampaikan kontrak belajar. Selanjutnya, pada kegiatan inti ini menggunakan model problem-based learning sehingga dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, yang dilakukan pada fase pertama ini adalah peserta didik mengamati video tentang pecahan, yaitu mengenai konsep pecahan dengan pembagian yang ditampilkan oleh guru. Yang kedua, guru memberikan ilustrasi permasalahan sepotong roti yang ada di kantin sekolah, dan jika satu roti yang akan diberikan kepada 2 orang. Kemudian fase yang kedua itu adalah mengorganisir peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru memberikan LKPD modifikasi tentang pecahan. Yang kedua, guru memberikan petunjuk dan arahan kepada peserta didik sebelum mengerjakan kegiatan pada LKPD. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas LKPD dengan bimbingan guru kelas dibantu dengan guru pendamping khusus atau shadow teacher yang dikhususkan untuk peserta didik yang ABK. Kemudian pada fase 3, itu adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik menyelesaikan identifikasi permasalahan dengan menjawab pertanyaan pada LKPD melalui bimbingan guru kelas dibantu dengan guru pendamping khusus atau shadow teacher. Yang kedua, peserta didik menjawab permasalahan dengan membaca petunjuk soal pada LKPD. Kemudian pada fase keempat, itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik mempresentasikan hasil tugas LKPD di depan kelas didampingi dengan guru kelas dan juga guru pendamping khusus. Yang kedua, guru mengapresiasi peserta didik dengan memberikan reward berupa tepuk tangan. Yang terakhir yaitu fase 5, itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang dilakukan pertama yaitu guru memberikan masukan tentang hasil kerja peserta didik yang telah melakukan presentasi dan meluruskan jika terjadi kekeliruan dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, guru menanyakan kepada peserta didik jika masih ada yang belum dipahami atau ada yang mengalami kesulitan dalam memahami materi.
materi. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan evaluasi untuk mengukur seberapa besar pemahaman peserta didik terhadap materi. Dan yang terakhir, fase ini diakhiri dengan nomor 4 itu guru memberikan petunjuk pengerjaan evaluasi. Nah, pada kegiatan penutup ini akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Silakan. Baik, selanjutnya kegiatan tersebut itu yang pertama itu guru menyampaikan rencana tindak lanjut yaitu mengenai pengayaan dan perbaikan. Selanjutnya peserta didik diminta melakukan rekan belajar hari ini dengan menjawab pertanyaan guru apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya peserta didik bersama guru membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari. Kegiatan selanjutnya adalah ice breaking. Kegiatan kelima, yakni peserta didik ditanya mengenai perasaan setelah melaksanakan kegiatan ini. Peserta didik diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari peserta didik lainnya. Selanjutnya, guru memberikan tugas di rumah atau pekerjaan PR. Yang ke-8, guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Yang ke-9, peserta didik menyampaikan lagu judul-judul Padol. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam dengan senyum, ramah, sabar, memesona. Guru bersama peserta didik membaca doa bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang terakhir itu guru mengucapkan salam penutup. Selanjutnya, output yang terjadi di lapangan adalah siswa itu memahami operasi pembagian pecahan. Selanjutnya, siswa memahami bentuk pecahan. Siswa dapat melakukan percobaan tentang pecahan, dan siswa dapat memahami operasi pecahan dengan bantuan kelas fisik. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari rangkaian proses pembelajaran itu yang pertama melatih ide kreatif dan inovatif dalam merancang media pembelajaran, merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan terakhir merancang tahapan pembelajaran sesuai dengan bahan ajar. Nah, selanjutnya ada tips terkait cara menghadapi siswa dengan karakteristik tersebut. Dapat diakses di Instagram dan juga YouTube. Kesimpulan dari selanjutnya kesimpulannya adalah menjadi guru pada abad 21 yang profesional, guru harus mampu menyusun kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter seluruh peserta didik di kelas. Bagaimana cara merancang pembelajaran yang dapat dicapai oleh masing-masing peserta didik dengan berbagai karakter untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki keberagaman tingkat kognitif, fisik, bahasa, sosial emosional, moral, etnik, kultural, status sosial, minat, gaya belajar, dan perkembangan sosial. Guru itu dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan agar guru dapat mengajar pada tingkatan yang sesuai dengan pencapaian masing-masing karakteristik peserta didik atau disebut teaching at the right level atau TARL. Kami juga mengaitkan pembelajaran dengan developmentally appropriate practice atau DAP, yaitu proses pembelajaran yang asik dan menyenangkan tanpa meninggalkan makna pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran tetap dapat berjalan dan dicapai oleh masing-masing peserta didik sesuai tingkat kemampuannya. Selanjutnya, ada video terkait cara menghadapi peserta didik dengan karakteristik tersebut akan dijelaskan oleh Mbak Rizky. Produk pameran yang kami buat adalah sebuah konten video yang kami upload atau unggah melalui Instagram dan juga YouTube tentang tips menghadirkan kelas sesuai karakteristik peserta didik, terutama anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti autis. Mari kita simak video berikut ini.
Hmm, pendidikan katanya sudah merdeka, tapi apa betul seluruhnya sudah merdeka atau sebagian? Berkontribusi apa yang bisa dilakukan sebagai calon guru profesional? Apa? Yuk, kita pelajari. Baik, video ini kami ambil tepatnya di universitas untuk membuat sebuah produk pameran tentang tips menghadapi atau menciptakan manajemen kelas dengan karakteristik peserta didik yang beragam, terutama pada peserta didik yang kami ambil sebagai objek, yaitu anak autis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Halo Sobat TBG, bagaimana kabar Sobat TBG hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dengan tetap menjaga kebersihan badan dan lingkungan, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Sobat TBG, kali ini kita akan berbagi tips melakukan manajemen kelas dengan peserta didik yang memiliki keunikan masing-masing. Nah, bagaimana cara merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik? Terutama, bagaimana menghasilkan kelas dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Pertama, tentukan media yang sesuai. Pemilihan media ini disesuaikan dengan karakteristik anak dan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terstruktur bagi anak autis mengandung makna pemberian materi pengajaran yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Contoh media yang digunakan yaitu plasticine. Media ini digunakan agar anak dapat melakukan pembagian berdasarkan pengalamannya sendiri. Selain itu, media ini juga aman digunakan. Kedua, buat lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan modifikasi. LKPD merupakan lembaran-lembaran yang berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD yang digunakan telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Ketiga, buat lembar soal evaluasi dengan modifikasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan dalam rangka pembuatan keputusan. Evaluasi yang digunakan pada permasalahan telah melalui proses modifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan atau level peserta didik tersebut. Dan yang keempat, teknik pengajaran guru. Dalam pendekatan anak autis, guru memberikan stimulus pada anak agar anak memberi respons. Implementasi strategi pembelajaran, guru kelas menggunakan metode yang dikombinasikan dengan intervensi perubahan perilaku anak autis, yaitu Discrete Trial Training atau DTT, atau dengan dikombinasikan dengan Developmentally Appropriate Practice atau kita sebut DAP. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru, yang pertama, kegiatan belajar mengajar merupakan interaksi antara siswa atau anak autistik yang belajar, guru kelas, dan guru pendamping khusus. Yang kedua, guru sebagai model untuk anak autistik harus memiliki kepekaan, ketelatenan, kreatif, dan konsisten di dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ketiga, guru diharuskan untuk mampu dan memahami serta mengerti anak autistik. Sobat TBG, sampai di sini dulu ya. Kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa lagi. Pergi ke pasar beli jamu. Saat pulang, naik dokar. Ayo kita mencari ilmu. Bersama-sama kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.
Konten video yang kami buat merupakan produk pameran tentang tips menghadapi atau membuat manajemen kelas saat pembelajaran kita menemukan anak yang memiliki suatu keistimewaan atau kebutuhan khusus. Pada permasalahan yang kami ambil adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, anak autis ringan. Sehingga konten yang kami berikan berisikan tips bagaimana menghadapi atau menciptakan kelas sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Yang pertama yaitu dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakter anak yang kami ambil, yaitu menggunakan plastisin. Plastisin ini digunakan karena aman dan anak dapat merasakan bagaimana membagi sebuah benda menjadi 2 bagian ataupun 3 bagian. Sehingga anak itu dapat mengikuti kegiatan, dapat mempelajari materi pecahan pada kelas 4 sesuai dengan teman lainnya dengan levelnya. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dan juga disesuaikan dengan level kemampuan anak. Yang kedua yaitu menggunakan soal evaluasi yang sudah dimodifikasi. Soal evaluasi antara anak reguler dengan anak yang memiliki keistimewaan tentunya ada perbedaan, baik dari capaian dan juga bentuk soalnya. Maka soal yang kami gunakan sudah melalui modifikasi disesuaikan dengan kemampuannya. Sehingga ketika anak reguler capaiannya di C4, misalnya di C4, anak yang menjadi objek kami itu capaiannya di C2 atau C1. Ini adalah modul ajar yang kami gunakan untuk kelas 4 dengan pembelajaran berdiferensiasi dan TARL. Nah, ini kami sesuaikan, ini LKPD yang digunakan anak reguler, berbeda dengan LKPD yang digunakan pada anak yang kami jadikan objek. Dikarenakan hal-hal tersebut. Ini mempelajari tentang pecahan, mulai dari konsep dasar pecahan itu sendiri, buah apel dibagi menjadi 2, ini digambar di sini, mula-mula dari konsep dasar pecahan tersebut, kemudian ini adalah mulai dari pecahan senilai, kemudian masuk ke pecahan gabungan. Ini untuk soal LKPD siswa reguler. Ini menggunakan kertas origami. Menggunakan kertas origami dikarenakan anak reguler dirasa mampu untuk menggunakan benda tajam seperti gunting. Ketika kita berikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, maka media tersebut kurang sesuai. Makanya kami menggunakan plastisin sebagai media yang digunakan anak tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan LKPD dan soal evaluasi modifikasi, kemudian teknik pengajaran guru. Teknik pengajaran guru di sini dikombinasikan dengan DTT, yaitu pembelajaran tentang anak autis. Guru kelas bekerja sama dengan shadow teacher atau guru pendamping khusus yang sudah ada di kelas. Pada kelas 4 ini, sudah ada shadow teacher yang dipilih dari pihak orang tua untuk menemani anak belajar membimbing. Sehingga dalam suatu kelas, guru kelas dan juga guru pendamping khusus saling berkaitan, bekerja sama dalam memberikan pengajaran kepada anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut juga dapat berkembang baik dari aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotoriknya. Sehingga produk pameran kami ada 2, yaitu modul ajar yang sudah kami sesuaikan, kami modifikasi dengan keadaan kelas 4, baik siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Baik pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang disesuaikan dengan level, yang sudah kami modifikasi dan kami tuangkan dalam bentuk video yang bisa diunggah atau diakses melalui Instagram maupun YouTube.
Kemudian yang terakhir yaitu laporan perayaan akhir perkuliahan. Setelah melakukan berbagai tindakan dan juga membuat konten video yang kami lakukan, kami membuat laporan perayaan akhir perkuliahan untuk tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pembimbing Ibu Matilda. Sebagai format laporan, itu bagian awal ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini penjelasan mengenai latar belakang pengambilan kasus, rumusan masalah yang kami ambil di kasus tersebut berdasarkan hasil observasi kami di PPL 1, tujuan dan manfaat dari kegiatan yang kami lakukan, baik modifikasi modul dan juga teknik pengajaran yang kami terapkan di kelas 4 tersebut. Kemudian ada di bagian isi. Di bagian isi menjelaskan mengenai kajian teori karakteristik pada peserta didik di sekolah tersebut. Sehingga hal ini menjadikan dasar guru untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan karakteristik anak. Sebelumnya kami melakukan observasi kelas tersebut terlebih dahulu ke kelas 4. Yang ketiga, formatnya yaitu produk. Menjelaskan isi dari pameran akhir perkuliahan, yaitu berupa modul ajar yang sudah kami modifikasi atau sesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa, dan juga video konten menarik yang bisa diakses melalui Instagram dan juga YouTube. Kemudian bagian laporan yang terakhir, yaitu penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Prasetyo Anas. Oke, tadi itu dari rekan-rekan semua telah menjelaskan bagaimana sebenarnya pembelajaran yang telah kami lakukan di SD Muhammadiyah Darul Negara, dan ternyata di sana kami menemukan sesuatu yang menarik perhatian bagi kita, yaitu adanya sebuah kelas yang berdiferensiasi. Dalam satu kelas itu ternyata ada bukan cuma satu karakteristik yang unik saja, tapi juga ternyata ada siswa berkebutuhan khusus yang masuk dalam kelas dan diperlakukan dengan bagus, sehingga apa ya, kami merasa itu sebuah hal yang menarik dan perlu kami angkat juga. Nah, di sini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan itu dari perayaan akhir tahun dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak